lihat untuk Ya, sudah terlihat. Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Susanto dengan NIM 229440630 dari program studi seni kuliner. Selamat siang Ibu Andina. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang seminar proposal dari judul yang saya teliti, yaitu uji formulasi pemanfaatan biji rami sebagai substitusi telur pada pembuatan cemilan kue bawang. Eh, Nah, untuk latar belakang dari judul yang saya angkat ini, pertama kita harus tahu dulu dari biji rami. Biji rami sendiri itu memiliki arti yang sangat bermanfaat karena dalam kandungan biji rami sendiri memiliki kandungan yang kaya akan serat, omega 3 dan protein yang gampang dicerna oleh tubuh. Pada tahun 2019, Mendeles melakukan sebuah survei mengenai kebiasaan suatu konsumen dan wawasan dalam mengkonsumsi cemilan ringan seperti kue bawang contohnya. Dan di Indonesia sendiri memiliki presentasi 2,7 poin lebih tinggi daripada makanan berat dalam mengkonsumsi cemilan. Jadi dalam kata lain di Indonesia sendiri masyarakatnya lebih cenderung lebih suka mengkonsumsi cemilan daripada makanan berat. Dan akhir-akhir ini masyarakat ternyata sudah memperhatikan kandungan gizi pada makanan. Jadi masyarakat luas sudah tidak terlalu memikirkan tentang eh, rasanya enak saja. Jadi sekarang mereka sudah lumayan concern tentang apa isi kandungan dari makanan yang akan mereka makan. Jadi tidak cuma sekedar enak saja. Nah, untuk latar belakang ketiga, pada pembuatan kue bawang sendiri, telur memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Namun telur sendiri rentan mengalami kontaminasi. Jadi dalam pembuatan kue bawang ini, telur itu mempunyai peranan yang sangat penting. Dan orang tuh lumayan sedikit sering lupa kalau telur sendiri itu salah satu bahan yang gampang untuk terkontaminasi. Dan jika telur telah terkontaminasi itu biasanya masuk bakteri seperti Salmonella, Staphylococcus, dan bakteri Arizona. Nah, oleh karena itu, saya ingin meneliti biji rami untuk menjadi substitusi telur dalam pembuatan kue bawang dan guna untuk menciptakan cemilan tradisional yang memiliki gizi yang tinggi pada tubuh. Nah, selanjutnya itu uh, habis dari latar belakang ada ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah sendiri ada tiga yang saya identifikasikan dari latar belakang saya. Itu ada minimnya sebuah inovasi produk yang menggunakan biji rami, dan yang kedua itu minimnya penggunaan biji rami sendiri pada cemilan tradisional, dan yang ketiga adalah belum adanya formulasi pembuatan kue bawang sendiri untuk kue bawang substitusi telur dengan biji rami. Dan untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih formulasi dari inovasi pengembangan penambahan biji rami pada kue bawang? Yang kedua, bagaimana food cost dari produk kue bawang putih substitusi biji rami? Yang ketiga itu adalah bagaimana umur simpan dari produk kue bawang putih substitusi biji rami sendiri. Untuk batasan masalahnya itu pada judul pemanfaatan biji rami sebagai substitusi telur dalam pembuatan cemilan kue bawang itu dapat menghasilkan formulasi dari pemanfaatan biji rami pada kue bawang yang akan dapat diterima dengan melakukan eksperimen pembuatan dari pemanfaatan biji rami sebagai substitusi telur pada pembuatan kue bawang. Dan untuk tujuan penelitiannya itu pertama ada guna mengetahui formulasi dari biji rami sebagai bahan pengganti telur pada produk kue bawang, dan yang kedua itu guna mengetahui food cost dari produk kue bawang substitusi biji rami itu sendiri, dan yang ketiga itu untuk mengetahui umur simpan dari produk kue bawang substitusi biji rami. Untuk selanjutnya itu ada, bentar Ibu, maaf Ibu, ada data atau objek penelitian. Nah, penelitian ini sendiri itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah inovasi makanan dari cemilan kue bawang dengan menambahkan biji rami sebagai substitusi telur dalam pembuatannya, dengan cara menganalisa gimana pengaruhnya terhadap
rasa, tekstur, aroma, dan warna pada kue bawang itu sendiri, Bu. Terus biji rami, kenapa sih kita milih biji rami? Karena biji rami sendiri itu mempunyai kata karakteristik yang hampir sama dengan telur. Jadi dia bisa sebagai bahan pengikat dari semua bahan-bahan yang semua bahan-bahan pembuatan kue bawang ini, dan juga mempunyai nilai gizi yang tinggi. Makanya kita ingin mengangkat biji rami ini untuk menjadi substitusi telur pada pembuatan kue bawang itu sendiri, Bu. Gimana? Eh, Bentar, Ibu. Bisa nggak sih? Nah, untuk metode penelitian yang saya pakai untuk eh, judul ini itu adalah penulis akan menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif, Ibu. Faktor yang digunakan adalah komposisi dari pemanfaatan biji rami sendiri dalam pembuatan kue bawang dengan melakukan tiga perlakuan konsentrasi pada penggunaan biji raminya, Ibu. Jadi ada 100%, 75%, dan 50%. Dan itu semua faktor dikontrol kecuali penggunaan biji rami. Jadi nanti saya melakukan penelitian dengan cara mempunyai 4 sampel produk. Yang pertama itu ada sampel kontrol yang tidak menggunakan biji rami tidak menggunakan biji rami itu sendiri, dan yang ketiganya itu yang menggunakan biji rami dengan persentase yang ada di bawah kayak 100%, 75%, dan 50%. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang saya pakai itu yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka itu guna untuk menambah referensi jurnal-jurnal saya dalam penguatan penelitian yang saya angkat dalam judul tugas akhir ini. Dan yang kedua itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu guna untuk mengumpulkan data-data selama penelitian, baik secara eh, gambar, video, yang akan menjadi arsip dari penelitian kita. Terus yang ketiga itu ada expert judgment. Expert judgment ini sifatnya akan ada 2 orang ahli dalam bidangnya yang akan menguji produk kita berdasarkan aspek-aspek tertentu. Contohnya ada warna, rasa, tekstur, dan aroma. Dan yang keempat itu ada umur simpan produk. Nah, umur simpan produk ini sendiri itu digunakan untuk menguji daya tahan produk kita sendiri. Nah, dengan cara metode penyimpanan. Jadi nanti produk kita akan disimpan di 3 suhu yang berbeda. Yang pertama itu ada suhu ruang, suhu chiller, dan suhu freezer. Nah, saat melakukan teknik pengumpulan data ini, kita akan selalu melakukan pengecekan berskala. Untuk suhu ruang sendiri, kita akan mengecekkan selama 4 jam sekali, dan untuk suhu chiller itu kita akan mengecekkan selama 2 hari sekali, dan untuk suhu freezer itu ada 5 hari sekali. Guna untuk mengetahui apakah ada perubahan dari mungkin tekstur, rasa, atau warna dari produk yang kita angkat ini, Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Radit ya sudah mempresentasikan proposalnya. Em, Mungkin yang akan saya tanyakan yang pertama tadi terkait dengan tadi metode penelitiannya tadi kayaknya masih muncul yang expert judgment ya. Jadi di yang Raditya ini sekaligus ini juga ya menguji rasa, tekstur, warna, dan aroma. Ini nanti perbedaannya dengan yang akan diujikan oleh Sisi seperti apa ini? Sebenarnya nanti kita akan melakukan apa ya, Bu, produknya. Jadi kita yang menyiapkan produknya dan sisi akan melakukan ujinya sebenarnya. Dan kalau saya sendiri yang saya ujikan itu lebih ke arah untuk ke expert judgment-nya. Jadi nanti ada 2 ahli dari dosen seni kuliner sendiri yang akan mengujikan dari eh,
persentase yang tadi 100%, 75%, 50%, dan itu guna mencari formulasi yang terbaik Ibu untuk pengumpulan data kita. Oke, berarti expert judgment-nya ini, maksudnya berarti memang berbeda dengan yang dilakukan oleh sisi tadi ya. Kalau misalnya yang dilakukan oleh sisi tadi mungkin yang lebih ke panelis itu, yang sekitar 25 orang seperti itu. Kalau yang dilakukan Radit berarti terbatas itu ya, tapi untuk menguji formula dari ketiga hal itu. Iya Bu. Untuk kalau saya sendiri perbedaannya itu lebih ke arah yang sudah ahlinya Ibu, karena untuk mengetahui eh, apa ya perbandingan yang secara betul gitu, karena kan sudah menggunakan tenaga ahli gitu Ibu. Oke, Seperti itu. ini sudah ditentukan ya, dua orang ini. Eh Sebenarnya sudah ada planning Ibu untuk siapa-siapanya saja, tapi untuk menentukannya sepertinya kita perlu ngobrol dulu sama orang yang terkait. Oke, kemudian coba dari awal slide, coba lihat. Maaf Ibu, rada ini laptopnya. Iya. Oke, sebenarnya tadi saya juga sudah sempat untuk melihat proposalnya. Mau nanti di apa namanya? Karena ini masih pembimbing satu ya, saya selaku pembimbing satu. Nanti teman-teman pasti nanti ada pembimbing dua yang sebenarnya itu Pak Dimas yang jauh lebih memahami secara substansi gitu ya. Nanti kita kolaborasi aja. Kalau dari segi substansi, menurut saya ini sudah lumayan baik lah ya terkait dengan kesesuaian antara judul, kemudian isi dari bab satu, bab 2 dan 3. Saya kira ini sudah terlihat gitu ya bahwa ini adalah eh, proposal TA yang terkait dengan uji formulasi gitu ya. Tinggal sebenarnya memperhalus saja bagian-bagian yang apakah kurang apa ya kurang mengalir gitu ya dari sisi latar belakang dan lain sebagainya. Gitu ya, kemudian nanti untuk Radit tolong diperhatikan juga untuk teknis penulisan ilmiahnya ya. Nanti Baik. disesuaikan lagi dengan eh, panduan TA dan lain sebagainya. Kalau dari kemudian tadi pastikan juga untuk sorry, identifikasi masalah. Setiap yang muncul kata-katanya tadi di identifikasi ada 3 ya. Nah itu pastikan di latar belakang juga muncul ya di bagian pendahuluan. Ini kan kalau nggak salah ada 3 ya tadi. Ibu Atika. Mm-mm. Apakah secara implisit eksplisit itu masuk ke dalam pembahasan di latar belakang ya. Tapi secara umum ini saya kira ini juga sudah muncul ya. Kemudian rumusan masalahnya ini juga ada 3. Cuman yang akan saya tanyakan dari rumusan masalah ini tadi kan Radit bilang bahwa ada expert judgment juga ya yang panelis yang sorry yang nanti mungkin dari ahli ini. Nah nanti kira-kira yang untuk menampilkan apa namanya tadi tekstur, rasa, warna dan sebagainya itu ini nanti muncul di rumusan masalah yang mana? Maksudnya nanti akan dibahas di nomor satu, dua, apa tiga ini? Di nomor satu ya berarti ya? Lebih ke arah nomor satu Ibu, karena bagaimana formulasinya. Karena kan Mm-mm. formulasi sendiri kan secara singkat kan apa ya sebuah rumusan dari beberapa komponen Ibu. Jadi untuk kenapa saya ngambil expert judgment ini sendiri, karena ada rumusan masalah yang bagaimana formulasi dari inovasi pengembangan Hmm. penambahan biji rami pada kue bawang sendiri. Seperti itu. Oke, berarti nanti di poin satu ini di deskripsi ini, selain kamu apa namanya melakukan eksperimen di lab, bagaimana formulasi penentuannya, misalnya kamu udah selesai nih formulasi pertama 100%. Nah, setelah itu kamu nanti ada deskripsi bagian itunya ya dari expert judgment-nya itu ya. Kalau misalnya 100% ini dari expert judgment, hasilnya rasa gimana bla 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 seperti itu ya. Iya Ibu. Jadi nanti Hmm. per apa ya, per formulasi ada deskriptifnya seperti itu Ibu. Oke. Oke. Seperti itu ya. Berarti nanti lembar expert judgment-nya juga nanti yang menyiapkan dari Radit gitu. Maksudnya itu sudah baku atau masih bisa dikembangkan?
Maaf Ibu, kenapa? Boleh diulang pertanyaannya? Untuk form kuesioner yang expert judgment-nya itu, apakah sudah disiapkan oleh Radit atau sebenarnya itu sudah template yang biasanya digunakan gitu? Kemungkinan kita akan pakai yang template yang sudah digunakan, tapi nanti kita juga untuk beberapa ditinjau lebih lanjut Hmm. lagi Ibu, apakah masih relevan atau tidak, seperti itu. Untuk kuesioner-kuesionernya. Iya. Oke, soalnya nanti di kemarin itu pas kita diskusi memang belum muncul ya tadi yang expert judgment. Itu kayaknya kemarin belum terbahas gitu ya. Makanya saya rada bingung ini apa bedanya dengan yang si Sisi gitu ya, yang menguji sensor itu gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Rumusan masalah udah. Teknik pengumpulan data, umur simpan produk. Coba tadi yang umur simpan produk ini nanti bagaimana teknisnya? Nanti teknisnya adalah kita dengan metode penyimpanan Ibu, produknya kita simpan dengan metode penyimpanan pada wadah dan itu nanti akan diuji di tiga suhu ruang yang berbeda Ibu, tiga suhu yang berbeda, maaf. Yang pertama itu di suhu ruang, terus kedua ada suhu chiller dan suhu freezer dan itu kita akan selalu melakukan pengecekan Ibu selama 1 minggu. Hmm. Kalau untuk suhu ruang tersendiri, kita akan mengecekkan dalam 4 jam sekali. Kalau untuk suhu chiller kita akan mengecekkan dalam 2 hari sekali dan untuk suhu freezer kita 5 hari sekali. Kenapa kalau suhu freezer 5 hari sekali? Karena kita ingin menentukan kalau sudah 5 hari itu apakah akan ada yang berubah dari tekstur, warna atau rasa ataupun rasa karena sudah terlampau apa ya terlampau jauh dalam waktu produksinya seperti itu Bu. Jadi bisa nanti dimasukkan sedikit dalam pembahasan Itu eh, nanti oke. marketing Ibu. Maaf Ibu, maaf. Apa namanya? Saya mau tanya juga itu nanti wadahnya sama ya antara yang disimpan di chiller, di suhu ruang sama yang tadi. Iya Ibu, kebetulan kita akan apa maaf wadahnya akan sama yaitu dengan packaging yang nanti akan disiapkan oleh teman kelompok saya. Jadi nanti semisal sudah jadi packagingnya nanti saya malah baru melakukan umur simpan produknya sebagai salah Oke. satu daya jual dari produk kita Ibu. Oke, Seperti oke. itu. Iya. Oke. Jadi intinya kalau bisa dikontrol ya, artinya semua sama gitu ya. Misalnya dari segi packagingnya sama semua, yang menjadi penelitian ini adalah hanya melihat dari apa namanya umur simpannya aja gitu ya, atau kondisinya yang berbeda. Tadi berarti umur simpan ini ditentukan dari tempat ya, berarti ya. Iya Ibu, lebih ke suhu Ibu karena Suhu kan ini aja yang kita dikendali, apa Ibu yang Mas? dilihat hanya suhu aja ya berarti ya. Iya Ibu. Oke. Tapi sebelumnya ada nggak yang menggunakan metode tersebut untuk umur simpanan? Kebetulan ada Ibu, kebetulan saya juga pakai referensi dari kakak tingkat. Itu dia Mhm. membahas sedikit soal umur simpan dari Nah, nah. kalau itu produk. Itu Dia juga produknya apa? Produknya apa apa Bu? yang produknya apa yang dijadikan token kamu Kalau untuk tidak salah itu pekerjaan? mie ya Bu, apa gitu saya lupa Bu. Iya. Em, apakah sama gitu mie dengan apa namanya kue bawang ini? Jadi itu nanti mohon digali lagi gitu ya, Baik. diperkuat lagi untuk umur simpan ini. Apakah ada metode baku yang sudah ada teorinya gitu ya? Jadi bisa berlaku untuk semua produk gitu ya. Jadi kamu takutnya nanti ketika apa namanya sidang gitu ya bisa dipatahkan gitu kalau misalnya kamu hanya referensinya adalah kakak tingkat gitu ya yang dimana itu produknya sebenarnya berbeda dengan dari segi tekstur dan lain sebagainya jadi kalau bisa cari yang punya kemiripan ini kan kue kering gitu ya kalau yang mie itu kan mungkin oh kering juga ya mie apa nih ya mie ya pokoknya pilih suatu produk yang punya kemiripan yang sama lah seperti itu atau cari referensi yang bakunya gitu ya. Jadi bisa untuk jadi apa namanya pegangan gitu ketika kamu nanti pengujian seperti itu. Baik Itu Bu. aja sih mungkin ya untuk Radit. Jadi mohon diperhatikan lagi terkait dengan umur simpan produk teori-teorinya.
gitu ya. Kemudian untuk PowerPoint, untuk proposalnya silakan dirapikan kembali gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya mau kamu mau menghadap Pak Dimas Bayu atau siapa yang jadi pembimbing kedua, itu sudah lebih baik lagi daripada yang dipresentasikan hari ini gitu. Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Raditya sudah presentasi. Izin untuk stop recordingnya dulu ya. Eh, kan, mulai ya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Antina. Saya di sini ingin menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Uji Hidronik Pemanfaatan Biji Rami sebagai Substitusi Telur dalam Pembuatan Kue Bawang. Perkenalkan, nama saya Kurniasi dengan NIM 2294406024, Bu. Boleh dilanjut. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang, Bu. Pada bab ini, saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai inovasi baru, camilan yang bergizi dan praktis, yaitu kue bawang substitusi biji rami. Nah, yang dimana nih belum ada, Bu, penelitian mengenai produk tersebut dan biji rami, yang mengandung protein dan nutrisi serta serat. Terus, saya ingin membuat produk camilan yang bahan utamanya ini biji rami. Nah, di sini ada rumusan masalahnya sama tujuan penelitiannya, Bu. Nah, yang pertama itu ada rumusan masalah itu kayak bagaimana proses pelaksanaan. Saya nanti uji hedonik pada aspek rasa, warna, aroma, dan tekstur. Terus yang kedua itu ada bagaimana tingkat kesukaan konsumen terhadap kue bawang yang mengandung biji rami. Nah, untuk tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui proses pelaksanaan hedonik melalui aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur dengan substitusi biji rami. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui tingkat penerimaan pada produk inovasi kue bawang eh, dari substitusi biji rami tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada tinjauan pustaka yang saya memakai uji hedonik. Uji hedonik itu dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap produk dengan memberikan nilai atau skor. Dan sebagai evaluasian responden personal panelis. Nah, di sini ada metode pelaksananya. Yang pertama itu adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif itu digunakan mengetahui data variabel yang valid dan khusus dalam penelitian yang fokus pada pengumpulan data. Dan untuk mengetahui tingkat kesukaannya itu mengangkat nilai dari aspek rasa, warna, tekstur, dan aroma. Selanjutnya ada konsioner. Nah, konsioner ini metode yang digunakan untuk mengukur data. Penulis saya memberikan lembaran kepada panelis untuk penilaian saat uji hedonik berlangsung. Jadi sistemnya itu kuesioner itu kuesioner tertutup, Bu. Jadi kayak dari saya udah menyiapkan kertas yang berisi tentang form penilaian untuk uji hedoniknya, Bu. Lanjut itu ada uji hedonik yaitu ada urutannya kuesioner, penilaian uji hedonik, dan pengolahan data. Lanjut. Nah, kesimpulan dan saran yang ada berdasarkan dari gambar uji hedonik mengenai inovasi pemanfaatan biji rami substitusi telur dalam pembuatan camilan kebong ini, saya berharap untuk bisa diterima produk saya bisa diterima di masyarakat dari segi rasa, tekstur, dan aroma serta warnanya. Yang di mana camilan saya ini memiliki kandungan omega yang lebih tinggi dan bernutrisi. Nah, untuk sarannya saya harap bisa melakukan pengembangan produk lebih baik lagi dan kedepannya banyak riset yang bisa banyak riset menambah panelis untuk mencicipi produk saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sisi sudah presentasi. Coba slide-nya pertama. Tadi yang bab 3. Terus slide selanjutnya latar belakang udah. Oke. Tadi identifikasi masalahnya
jadinya apa? Buat identifikasi masalahnya itu yang pertama itu untuk belum ada data mengetahui tentang uji apa namanya uji panelis perihal produk saya. Terus yang kedua itu belum terdapat implementasi pemanfaatan substitusi kue bawang biji rami ini. Hmm. Oke, dua aja ya berarti ya. Iya. Ini rumusan Sama masalahnya satu lagi sih Bu, apa? dia tuh minim camilan sehat dan bergizi. Oke. Sebenarnya em, produk biji ramis selain pemanfaatan biji ramis sebagai produk cemilan sehat itu ada di produk apa aja? Eh, paling itu kayak nutrisinya gitu Bu, apa namanya? Ada juga tuh yang dari buat lidah kucing, terus kayak cookies gitu Bu. Itu juga pakai biji rami. Iya, Itu udah tapi dia tepungnya hmm, gitu Bu. Jadi pernah biji vitaminnya diolah jadi tepung gitu. Oke, pernah ini ya sih, produk-produk tadi itu juga pernah diuji tingkat hedoniknya nggak? Yang sudah Ada ada itu? Bu, ada. Jadi Sudah ada. jadi dari dan TA tahun lalu pun juga kan itu rata-rata bukan pakai biji rami ya Bu, cuman ada Hmm. apa namanya tepung lain atau sebagaimana yang lain. Nah untuk dari biji rami yang saya tahu, yang dari riset yang saya baca itu rata-rata udah ada uji hedoniknya Bu dan udah ada persenannya gitu dari formulasi. Oke, nah mungkin itu nanti bisa ditampilkan di latar belakang ya, bisa ditambahkan gitu. Jadi karena fokus kamu adalah ke uji hedonik, jadi nanti di bab satu itu tampilkan lebih banyak ke arah uji hedoniknya gitu ya. Saya belum baca secara detail lagi sih bab satu di latar belakangnya, apakah sudah dimasukkan apa belum? Ya, karena tadi yang dipresentasikan tadi belum ya, tapi nanti dicek lagi mudah-mudahan sudah ada. Jadi kalau bisa uji hedonik, contoh-contoh penerapan uji hedonik khususnya terkait dengan biji rami yang sudah ada, mungkin bisa ditampilkan, mungkin bisa dibuat narasinya satu paragraf gitu ya dari beberapa jurnal kamu rangkum. Oh ternyata biji rami ini juga sudah pernah dilakukan uji hedonik. Tapi produk yang diuji itu misalnya produknya apa dan hasilnya apa seperti itu ya. Baik. Oke. Terus itu terkait dengan bab satu, kemudian bab duanya tadi tentang apa aja? Bab duanya tentang uji hedonik ya. Iya. Sama paling dari pengembangan biji rami, terus dari Mm-mm. sama pengembangan kue bawang sih. Bu. Oke ya. Kemudian terkait uji hedonik ini juga ada teorinya nggak? Ada Bu, dari beberapa riset yang saya baca itu dari proposal saya juga udah ada saya masukin Oke. perihal kayak uji hedon itu kayak gimana, alurasinya, Mm-mm. sistematiknya gimana. Oke, oke, ya. Jadi kenapa saya selalu nanya teori dan lain sebagainya karena ini adalah tulisan ilmiah, jadi harus mengacu bukan berdasarkan turun temurun gitu ya, tapi karena ini adalah karya ilmiah yang bersifat ilmiah, jadi harus ada patokannya gitu. Oke, tinjauan pustaka sudah, terus ke bab 3 kuantitatif ya. Berarti oke. Terus tadi yang sampelnya. Yang sampelnya itu jadi gini Bu, nanti kan dari teman saya yang formulasi Radit itu akan mengasih tahu ke saya untuk ini ada misalnya ada 4 sampel Bu. 4 sampelnya ini Hmm. misalnya 100% itu pure biji rami, 75% itu pure biji setengahnya biji rami, 50%-nya biji rami atau dan sebagainya. Itu nanti saya akan bawakan kepada panelis dan saya akan menjelaskan dulu Bu terlebih dahulu sebelum saya akan mengasihkan kuesionernya itu. Sebenarnya nanti satu panelis itu harus mencoba semuanya dan menilai atau satu panelis cukup satu formula. Kalau itu satu panelis itu nyobain 4 Bu, 4 Oh, formulasi. jadi dia berarti misalnya 25 panelis, berarti Hmm. nanti dikali 4 ya. Berarti ada 100 data ya. Gitu. Oke. Terus nanti penentuan 25 orang ini caranya gimana?
Kalau buat itu tuh kita tuh nanti sebelum mulai ada uji hedonik kita ada uji triangle test gitu Bu. Apa? Nah, Uji apa? triangle test Bu. Jadi kayak Hmm. sebelum itu kita harus ngetes panelis sebelum mulai uji hedonik. Jadi hari sekitar 1 hari kita itu namanya buat triangle test buat para panelis yang akan mengikuti uji hedonik. Jadi dari segi di tesnya itu dari segi asam, manis, pahit, dan asin Bu. Tuh. Nah nanti kalau dari ada panelis yang guguran dan sebagainya itu kalau yang lulus itu nanti baru bisa mengikuti uji hedonik. Jadi panelisnya itu Bu. Kayak gitu Bu. Oke, berarti penentuan ininya gimana? Maksudnya, apakah ini kan dari mahasiswa ya kalau nggak salah ya? Penentuan Ya. misalnya yang diambil adalah 10 mahasiswa dari semester berapa kayak gitu-gitu. Udah sampai sana belum Oh, nih penentuannya? kalau Samplingnya. kalau dari tahun lalu ya Bu yang saya tahu itu dia itu dari semester bawah saya dari semester 4 ya. 4. Semester 4. Mm. Semuanya semester 4 atau di Iya, variasi? semester 4 dan semester 6 saya, Bu. Oh, nah itu untuk samplingnya mungkin bisa dicari ya secara teori. Maksudnya penentuan kamu, alasan kamu ngambil semester 4 itu apa? Kan pasti ada alasannya ya. Kenapa semester 4 sama 6? Karena kalau itunya saya belum terlalu tahu banyak ya, Bu. Mungkin nanti saya akan cari tahu lagi sih. Soalnya Iya. dari tahun lalu itu cuman disuruhnya itu kayak wajib ya mahasiswa semester 4 sampai semester 6 ngebantu semester 6 nih buat uji hedonik kayak gitu sih, Bu. Hmm. Ya, karena ini ilmiah gitu ya, harus ada alasannya gitu ya. Apakah misalnya semester 4 dan 6 ini sudah lebih apa ya, pengalaman terkait dengan penilaian itu sudah lebih matang dibandingkan semester di bawahnya atau apa itu harus ada reasonnya. Jadi eh, jelas gitu ya, harus ada teorinya gitu. Apakah nanti sistemnya itu teknik sampling atau purposive sampling, artinya sudah ada kriteria-kriteria tertentu gitu untuk menjadi seorang panelis. Misalnya tadi semester 4 6. Nah, kalau dalam ilmu metode penelitian, kalau misalnya sampling itu sudah ditentukan, sudah ada list kriterianya disebut dengan purposive sampling gitu. Jadi sudah pasti yang sudah ada apa namanya kriterianya gitu. Jadi saya 2025 ini kita seleksi tapi berdasarkan kriteria tadi. Nah, itu namanya purposive sampling gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada alasannya gitu. Baik, Bu. Oke, mungkin untuk sisi sudah selesai ya. Tuh, nanti diperhatikan lagi untuk TA-nya ya. Saya kira ini juga udah lumayan rapi ya. Baik, Bu. Oke, Terima kasih banyak ya, Bu Antina. ya sama-sama. Ntar saya Halo Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kedengeran kan Bu? Ah, Selamat sore semuanya. Ah, Sebentar Bu. Perkenalkan nama saya Nabila Herawati. NIM-nya 2294406032. Terima kasih. Ah, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mengizinkan saya untuk presentasi proposal tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Strategi Pemasaran, Segmenting, Targeting, Positioning dalam pembuatan camilan kue bawang dengan biji rami sebagai substitusi telur. Dalam proposal ini saya mengangkat mengangkat eh, mengangkat empat 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 bahan utama yang akan dibahas. Pertama latar belakang, ada kedua tinjauan pustaka. Salah Bu, astagfirullahaladzim. Dari pertama latar belakang, kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, dan keempat kesimpulan dan harapan. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang di sini saya akan mengambil 4 permasalahan yang kami hadapi. Yang pertama itu camilan. Camilan merupakan salah satu eh, makanan ringan yang banyak disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Salah satu salah satu camilan salah satu camilan
yang populer adalah kue bawang. Yang biasanya kue bawang menggunakan telur sebagai bahan utama. Namun, ada beberapa tantangan, seperti kenaikan harga telur dan adanya konsumen yang alergi terhadap telur. Oleh karena itu, saya mengangkat solusi dan mengembangkan inovasi kue bawang menjadi biji ramis sebagai substitusi telur. Agar produk ini dapat diterima di pasaran, diperlukan strategi pemasaran. Saya menggunakan pendekatan segmenting, targeting, dan positioning untuk memahami siapa yang menjadi target utama, bagaimana cara menarik mereka, dan bagaimana produk ini bisa bersaing di pasaran dengan mengimplementasi strategi pemasaran STP. Boleh, Zak? Di rumusan masalah dan tujuan penelitian, saya saya membagi menjadi 3 rumusan rumusan permasalahan. Yang pertama itu bagaimana segmentasi pasar yang sesuai, siapa target konsumen yang paling potensial, dan bagaimana positioning produk yang yang akan saya bawa menarik dan diminati konsumen. Tujuan penelitian juga memiliki 3 poin utama. Yang pertama, saya akan menganalisis segmentasi pasar untuk mengetahui kelompok atau karakteristik konsumen yang paling cocok dengan produk ini. Kedua, saya juga akan menentukan target pasar utama, misalnya mahasiswa dan UMKM yang bisa menerima produk inovasi ini. Dan ketiga, saya akan merancang strategi positioning yang membuat produk ini menarik di pasaran. Bisa. Untuk metode penelitian itu, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang menganalisis penerimaan pasar terhadap camilan kue bawang berbasis biji rami atau substitusi biji rami sebagai pengganti telur. Objek penelitian ini adalah produk kue bawang yang telah dimodifikasi atau diinovasi dengan substitusi telur menggunakan biji rami. Untuk metode pengumpulan data, saya hanya menggunakan satu metode utama, yaitu survei kuesioner untuk memahami karakteristik dan kelompok konsumen dan juga dapat menganalisis dengan kesimpulan atau data yang relevan untuk dipasarkan. Produk ini dipasarkan. Boleh. Dari kesimpulan presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa kue bawang dengan substitusi biji rami sebagai telur memiliki potensi pasar yang besar dan melakukan pendekatan dengan pemasaran STP, segmenting, targeting, dan positioning. Harapan saya ke depannya, saya berharap penjelasan ini dapat menjadi referensi atau motivasi untuk pelaku usaha yang ingin berinovasi kuliner. Dan juga saya berharap produk ini tidak hanya diterima oleh kelompok atau karakteristik konsumen tertentu, tapi juga bisa dipasarkan secara luas. Terima kasih, Bu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, coba dari slide pertama. Kamu grogi ya, Nabila? Iya, saya grogi, Bu. Oke. Nah, untuk latar belakang ini, tadi kayaknya belum muncul tren pemasaran produk cemilan ya. Di proposal kayaknya belum muncul juga ya. Tren ini kan sebenarnya apa ya namanya? Yang dibawa dari biji rami ini kan salah satunya adalah bagaimana biji rami ini bisa dikenal dengan produk cemilan yang sehat gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti bisa ditambahkan di latar belakang ini tren pemasaran dari eh, produk cemilan yang sehat di Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi biar
apa ya, fokus utama orang membaca pendahuluan kamu itu, oh ya, fokusnya adalah di strategi pemasaran gitu ya. Jadi sebenarnya porsi untuk menjelaskan manfaat biji rami itu apa, maksudnya kayak kandungan-kandungan itu sebenarnya eh, sedikit aja porsinya, atau bahkan mungkin nggak usah, nggak atau di latar belakang tuh nggak usah juga nggak apa-apa, tapi di apa namanya, di bab 2 itu muncul juga nggak apa-apa. Jadi apa namanya, pesan saya untuk latar belakang ini banyak bermain kata itu di strategi pemasarannya gitu ya. Dan di situ juga ada alasan utama gitu ya, kenapa memilih STP ini sebagai strategi pemasaran. Kalau dari Nabila sendiri, kenapa sih pilihnya STP? Kenapa nggak pakai direct marketing atau digital marketing atau lain sebagainya? Ini alasan utama menggunakan STP ini apa? Kalau Nabila ada Eh, pendapat? kalau dari saya itu eh, kayak belum belum ada eh, yang mengidentifikasi ini loh Bu, buat penjualan produk ini pakai STP. Dari yang jurnal-jurnal sebelumnya juga nggak ada. Kalau buat kue bawang itu nggak ada yang pakai STP. Mereka langsung dijual dijual langsung aja Bu. Tuh ya, karena mungkin bisa dicari ya alasan utama kenapa, mungkin itu juga bisa dimasukkan ke latar belakang gitu. Jadi kalau misalnya produk itu adalah sebuah produk baru, kira-kira strategi pemasaran yang cocok adalah menggunakan STP karena ini adalah produk baru gitu atau sebuah inovasi baru. Di mana dalam sebuah produk baru itu kita harus memerlukan STP gitu. Makanya strategi marketing yang eh, cocok atau bisa diimplementasikan adalah STP. Mungkin seperti itu ya. Jadi harus ada alasan jelas kenapa menggunakan STP. Apakah tadi karena ini adalah sebuah produk baru. Nah, nanti bisa dimasukkan di latar belakang alasannya. Kemudian di bab 2 itu bisa ditambahkan eh, strategi pemasaran lain selain STP. Jadi kamu bisa membandingkan antara strategi pemasaran nih STP dengan strategi pemasaran yang lainnya. Bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk narasi. Bisa dipahami? Bisa Bu, Ya. baik. Jadi kamu paham nih, ternyata memang cocok loh pakainya STP gitu ya. Kenapa nggak cocok pakai digital marketing atau direct marketing gitu. Jadi kamu tahu gitu secara teorinya ya. Jadi di latar belakang kamu tambahkan itu ya. Ya. Kemudian sudah tahu ya eh, apa itu segmentasi, apa itu targeting, apa itu position, itu harus hafal mati ya karena kamu TA-nya itu. Jadi kamu harus benar-benar menguasai bidang kamu. Ya, jadi kamu paling ahli nih di sini yang paham segmentasi itu maksudnya apa, apakah dilihat dari nanti kuesionernya. Kemarin kuesionernya udah nemu belum? Yang jelas tuh seperti apa? Kemarin kan cuman Ya Bu, doang ya. sudah Bu. Sudah ya. Saya belum lihat di ininya nih, di proposal secara utuhnya ya. Nanti coba dilihat segmentasi itu nanti pertanyaan-pertanyaannya apa yang muncul. Apakah lebih ke faktor demografi gitu ya, misalnya umur, terus tinggal di kota desa atau seperti apa ya. Jadi untuk bisa menentukan segmentasinya. Jadi harus jelas juga ya, dan harus ada teori atau dasar kamu ngambil kuesioner ini dari mana gitu ya. Jadi harus ada rujukannya. Ya, jadi tidak hanya asal kamu turun-temurun dari kakak tingkat. Pokoknya kalau uji pasar ya udah pakainya itu aja ya. Siapa tahu itu sebenarnya pertanyaan yang gak cocok tapi kamu paksakan gitu. Jadi harus judgement kamu harus kuat. Kenapa kamu bertanyanya seperti itu di kuesioner gitu ya. Jadi harus ada alasannya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya untuk tambahannya atau masukannya. Oke, selamat Baik Nabila Bu. sudah selesai. Kita lanjut ke terakhir ya. Sebelumnya saya mau ingin berterima kasih karena diberi kesempatan untuk mempresentasikan judul dari proposal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakira Azarin Argian. Di sini saya mengambil judul Introduksi Produk
produk hasil pemanfaatan biji rami sebagai substitusi telur dalam pembuatan kue bawang. Baik, di bab 1 sendiri, saya membahas dari latar belakangnya ini, di paragraf pertama saya membahas sekilas tentang manfaat dari biji rami sebagai biji-bijian dan mengapa ini disebut sebagai superfood. Lalu di paragraf berikutnya saya membahas bahwa belum banyak ditemui tentang biji rami ini, sehingga akhirnya saya dan tim saya mencoba untuk mengkombinasikan dengan kue bawang yang memang sudah populer. Saya juga membahas tentang betapa pentingnya copywriting untuk branding produk ini dalam digital marketing. Saya juga membahas sekilas mengenai pemilihan nama produk ini, yaitu Rambau, untuk introduksi produk. Rambau ini sendiri diambil dari kata rami dan bawang, dan ini sekilas mirip dengan kata rainbow dalam bahasa Inggris yang arti pelangi, atau bisa juga kayak disimbolkan menjadi harapan, seperti itu. Oke, selanjutnya di bab 1 ini saya juga membahas mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ada adalah pengetahuan masyarakat di Indonesia ini masih minim mengenai manfaat rami. Dengan itu juga akhirnya variasi dari pengolahan biji rami ini masih sedikit, dan oleh karena itu muncul lagi masalah belum ada branding mengenai biji rami dan produk Rambau ini sendiri. Untuk batasan masalahnya yang akan saya ambil dibatasi hingga sampai branding logo, lalu ada pengunggahan konten ke Instagram dan TikTok. Mengapa 2? Karena untuk Instagram ini sendiri di bagian feeds itu lebih ke formal, sedangkan di Reels dan TikTok itu lebih mengikuti tren yang sedang ada. Dan yang terakhir, saya juga akan mengadakan survei untuk uji kelayakan dari konten yang akan saya upload ini. Jadi untuk menerima feedback dari masyarakat. Oke. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana perancangan logo dari Rambau ini sendiri, bagaimana proses penulisan copywriting untuk melakukan introduksi kepada halayak umum, bagaimana pelaksanaan survei untuk evaluasi feedback branding. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama untuk merancang logo dari produk Rambau, merancang copywriting konten untuk introduksi yang maksimal, dan yang terakhir adalah merancang dan menyebar survei untuk feedback. Yang terakhir ada di manfaat penulisan bagi penulis, ini untuk penuntasan syarat kelulusan, dan bisa juga untuk sumber referensi bagi penulis lain. Untuk kampus Polimedia, ini kita bisa membawa produk inovasi baru, menjadi bahan referensi dan bentuk pelaporan, dan untuk masyarakat ini, kita dapat memberi informasi baru mengenai produk baru yang bermanfaat dan lebih sehat. Baik, untuk tinjauan pustaka sendiri dimulai dari biji rami, saya mengelaborasi lebih lanjut mengenai manfaat-manfaat biji rami, bahwa biji rami ini memiliki kandungan dan manfaat yang banyak, mulai dari mencegah penyakit lidah menular, pencegahan kanker, hingga mengurangi gejala disfungsi menstruasi. Dikarenakan adanya kandungan seperti omega 3 dan fitoestrogen. Yang selanjutnya ada dari kue bawang ini sendiri, yaitu saya membahas tentang kue bawang yang merupakan keripik jadul yang selalu hadir saat perayaan hari raya, dan karena popularitasnya yang sangat populer, kami memutuskan untuk mengkombinasikannya dengan biji rami yang belum banyak dikenal oleh halayak umum. Lalu saya juga membahas mengenai branding. Branding ini merupakan proses penciptaan nama, citra unik, yang meliputi pelaku pasar, elemen merek, dan kelebihan dari produk, hingga membentuk kepercayaan pelanggan. Lalu saya membahas mengenai digital marketing dan
copywriting. Kedua hal ini saling berkesinambungan juga dengan branding. Kedua hal ini sedang naik daun karena jangkauan konsumennya yang sangat luas. Dan untuk memaksimalkan digital marketing ini, saya akan mendampinginya dengan copywriting. Yang terakhir ada introduksi. Introduksi ini bertujuan agar calon konsumen ini memiliki bayangan dan ikatan emosional dengan produk. Kita juga bisa menarik target pasar dan mengejar respon pasar untuk menimbulkan kepercayaan. Masuk di bab 3 ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada di objek penulisan. Saya mencangkup dari biji rami dan juga kue bawang dan branding. Saya menyebutkan mengapa saya memilih biji rami dan kue bawang untuk disatukan, dan saya akan membranding kepada masyarakat mengenai produk ini. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya akan menggunakan observasi mengenai tren-tren yang ada di sosial media agar dapat mencapai audiens dengan lebih mudah. Dan juga saya akan melakukan survei untuk mendapatkan feedback dari audiens yang telah berinteraksi dengan unggahan yang akan di-upload. Selanjutnya ada dari peran penulis. Peran penulis sendiri atau saya berperan sebagai copywriter. Jadi sebelum produk final, saya akan mengunggah beberapa konten untuk membentuk ikatan emosional, membawa konsumen untuk mengikuti proses dari pembuatan hingga akhir. Dan untuk kategori karya sendiri, saya merancang introduksi untuk pengenalan, untuk memaksimalkan cara introduksi ini agar tersebar dengan baik. Ide kreatifnya ini untuk menggunakan ilmu copywriting dan juga desain dirancang setelah pengumpulan data-data yang ada. Untuk metode penulisan dari praproduksi ada pembuatan logo Rambau ini sendiri. Cara pembuatan logonya ini dimulai prosesnya dari brief awal, lalu ada pembuatan sketsa dari logo ini sendiri, lalu memasukkan identitas produk seperti warna dan artinya, lalu ada eksekusi digital hingga pengaplikasiannya kepada produk. Yang kedua ada pembuatan akun sosial media Instagram dan TikTok. Lalu ada yang produksi saat kita akan membuat dan mengunggah konten. Konten ini ada 3 tahapan. Sebelum adanya uji formulasi, akan mengunggah secara umum mengenai biji rami dan kue bawang ini agar memberikan edukasi atau pengunggahan teaser. Lalu yang kedua saat uji formulasi namun belum uji organoleptik, yaitu pengunggahan tentang konten pembuatan dari produk kue bawang ini, dan setelah uji organoleptik baru konten mengenai penjualannya itu sendiri. Lalu yang kedua ada penerapan formulasi copywriting. Copywriting yang akan saya gunakan ini ada dua formulasi, yaitu PAS dan AIDA. Yang PAS ini merupakan problem, agitate, dan solution. Yaitu kita pertama mengadakan permasalahan, lalu mengadakan rasa gelisah untuk orang, lalu memberikan solusi. Sedangkan untuk AIDA, ini akan saya lakukan setelah hasil organoleptik, yang artinya sudah siap jual, yaitu kita mengambil atensi masyarakat, dan lalu interest atau ketertarikan, dan desire atau keinginan, dan juga aksinya, action. Selanjutnya yang terakhir ada pasca produksi, kami akan menyebar kuesioner. Kuesionernya ini mengambil teknik sampel yaitu convenience sampling, berdasarkan interaksi dari orang-orang yang berinteraksi dengan konten, dan juga snowball effect, yang itu snowball sampling, yaitu orang-orang yang telah mengisi sampel menyebarkan juga ke orang-orang lain. Dan kita akan menggunakan G-form dengan giveaway. Untuk pasca produksi,
selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini eh, apakah konten ini efektif untuk introduksi dan penjualan seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mungkin langsung aja ke bab 3 kali ya. Oke. Nah, ini kan rencananya kamu membuat logo ya. Nah, dalam Iya, Bu. pembuatan logo ini, kamu hanya membuat sendiri atau melibatkan orang lain juga dalam Eh, prosesnya? sendiri, Ibu. Kebetulan saya backgroundnya sendiri kemarin sempat jadi Kominfo, jadi saya sudah lumayan familiar dengan desain seperti itu. Oke. Em, apakah nanti setelah pembuatan logo ini jadi, kamu ada tim yang mungkin bisa apa ya namanya menilai logo kamu sendiri, atau ya udah pokoknya logo ini dari saya dan langsung diaplikasikan gitu tanpa ada proses penilaian masukan atau feedback dari tim? Ini kan tim ya, atau seperti apa? Kemungkinan nanti saya akan membicarakan dengan tim saya, jadi saya akan mendesain beberapa logo, lalu Hmm? akan memberikan ke tim saya untuk menerima feedback manakah yang lebih baik dari beberapa logo tersebut. Oke, artinya tetap melibatkan tim ya. Iya, Bu. Oke, kemudian eh nanti alasan penggunaan media sosial Instagram tadi sudah dijelaskan ya tadi ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal yang sudah apa namanya dipublish, apakah betul gitu ya akun sosial media Instagram, TikTok ini ternyata bisa menjadi salah satu strategi introduksi gitu dalam inovasi suatu produk baru dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu menemukan itu bisa menjadi alasan yang kuat gitu ya. Itu bisa Baik, Ibu. ditambahkan apakah di latar belakang maupun di bab 2 gitu ya. Tadi di bab 2 ada nggak terkait dengan sosial media Instagram dan iya ada nggak di Belum ada ya, Bu. ya, itu Hmm, nggak apa-apa. Jadi, eh apapun sebenarnya yang akan kamu bahas di bab 4, nah itu sebaiknya juga nanti muncul secara teorinya muncul di bab 2, ya. Boleh, baik, Ibu. menurut saya sih nggak apa-apa terkait dengan logo, apa sih logo gitu ya. Itu juga bisa dimasukkan ke bab 2. Tadi misalnya sosial media itu seperti apa tren pengembangannya, kemudian jurnal-jurnal terkait dengan manfaat dari Instagram itu bisa masuk ke bab 2 juga gitu ya. Jadi selain terkait ngomongin kue bawang, Rami, tapi juga ranah kamu di bidang branding dan lain sebagainya juga harus masuk ya, terutama di yang akan kamu bahas di bab 4. Jadi bab 2 itu sebenarnya adalah membantu kamu untuk bisa lebih leluasa menjawab pertanyaan atau apa ya, membahas rumusan masalah kamu. Jadi nggak usah repot-repot kamu cari jurnal-jurnal lagi. Toh sebenarnya di bab 2 juga ada gitu. Jadi bab 2 itu tidak hanya sekedar nyomot-nyomot dari beberapa referensi dan tidak ada manfaatnya, bukan seperti itu. Tapi itulah dasar kamu dan kamu akan lebih mudah gitu untuk bisa menjawab pertanyaan rumusan masalah. Karena semuanya sebenarnya kuncinya ada di bab 2 gitu secara teoritisnya. Nah, jadi di bab 4 itu adalah kamu bisa ngebahas secara teorinya begini, realitasnya seperti ini gitu ya. Jadi di bab 4 itu kombinasi antara realitas dan teori seperti itu ya. Jadi nanti ditambahkan di bab 4 di bab 2-nya. Baik, Ibu. Kemudian kuesioner ini nanti sudah ada gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan. Em, Sebenarnya sudah ada gambarannya sih, Bu, tapi belum saya tulis di dalam laporannya. Mm-mm. Kira-kira targetnya berapa orang? Kalau ini kan tadi berdasarkan convenience sampling, snowball sampling, itu kira-kira berapa orang? Mungkin targetnya 50, tapi saya masih ingin menghitung gitu sih, Bu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. jadi sebenarnya semakin banyak visionnya itu semakin bagus ya. Jadi Iya, untuk Ibu. bisa mengetahui apa namanya karakteristik karena karakteristik setiap pembeli nanti seperti apa. Kemudian apa bedanya sama evaluasi ini? Kuesioner ini kuesioner juga apa gimana evaluasi? Evaluasi itu lebih kayak
kita mengumpulkan dari kuesioner itu lalu Mm-mm. menyimpulkannya di evaluasi dan Oh, apa yang harus dievaluasi gitu seperti itu, oke. Bu. Berarti nanti di kuesioner itu muncul pertanyaan, saran, masukan gitu ya? Iya, iya. Hmm, oke. Oke, oke, oke. Jadi nanti setelah evaluasi itu ada, apakah nanti akan kembali direvisi atau cukup sampai evaluasi itu ada gitu? Apa nanti ada proses balik lagi ke ini ke bagian produksi atau gimana ini? Ini sebenarnya untuk evaluasi ini lebih ke evaluasi kontennya saya itu, Ibu. Apakah efektif untuk menjangkau orang Hmm, untuk introduksi ini apa tidak seperti itu, Ibu. oke. Ya udah, sementara itu dulu ya terkait dengan tadi kuesioner, evaluasi. Nah, untuk copywriting ini nanti, oh ya, untuk konten ini kira-kira berapa lama untuk pembuatan akun sosial media ini berarti, kalau dari segi waktu? Waktu untuk perancangannya atau bagaimana ya? Ya, mulai dari perancangan sampai eh, apa namanya program ini selesai lah ibaratnya. Kira-kira itu memakan waktu berapa lama? Untuk itu saya lebih seperti mengikuti produksi dari pembuatan produknya sendiri, Bu. Jadi saat sebelum uji formulasi, saya sudah mengupload mengenai teaser-teaser dan pengetahuan umum. Jadi yang lebih formal gitu bentuk kontennya. Lalu saat pengujian formulasi, saya akan men-syuting video-video tentang pembuatan dari produk ini sendiri. Hingga yang terakhir, saat setelah uji panelis, yang berarti produknya sudah siap jual, saya akan membuat video-video untuk lebih ke pemasarannya. Seperti itu, Ibu. Oke. Jadi Kemudian, seiring berjalan sama penelitian yang lain juga, Ibu. oke. Kemudian ini kan tentang branding ya. Sebenarnya branding dari kue bawang ini mau dibawa kemana? Lebih ke kesehatannya sih, Bu, karena saya di latar belakangnya juga menyebutkan beberapa manfaat dari biji ramini sendiri. Jadi saya ingin mengadakan bahwa ini adalah cemilan yang sehat. Dan juga untuk saya setelah telusuri di e-commerce ada baru ada satu satu yang berjualan secara luas mengenai biji kami ini yang sudah dijadikan produk gitu. Ya, sebenarnya ini perlu dikonsultasikan ya nanti. Apakah memang benar kue bawang yang menggunakan biji rami ini lebih sehat, lebih banyak seratnya? Maksudnya ini kan perlu diteliti lebih lanjut ya. Sebenarnya saya Iya, agak Ibu. unik sih. Maksudnya eh, nama klaim sehat, bergizi itu tuh emang harus ada buktinya gitu ya. Kalau kita lihat secara umum sih memang dua-duanya punya gizi masing-masing ya. Maksudnya mungkin kalau dilihat dari perbandingan gizi mungkin lebih banyak seratnya di yang biji rami. Tapi kan kalau setelah proses pemasakan dan lain sebagainya, apakah akan mengurangi nilai gizi dan lain sebagainya? Apalagi ini digoreng gitu ya. Nah ini perlu klaimisasi sehat dan lain sebagainya ini perlu apa namanya didiskusikan. Nah, nanti nanti sama pembimbing gua yang mungkin adalah dosen kuliner yang ekspor di bidang pangan, yang mungkin nanti bisa memberikan masukan. Tapi untuk sementara seperti itu aja dulu, nggak apa-apa, itu ya. Baik, Ibu. Oke, baik, terima kasih semuanya Terima ya, kasih banyak, Karin. Ibu. Ya, sama-sama. Oke.